Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fahri Azhar. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan program studi kesejahteraan sosial. Di sini saya tidak sendiri. Di sini ada dengan siapa, Mas? Bisa Dengan Mas Alvin. Oh, Mas Alvin. Oke, Mas Alvin. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Didatangannya Mas Alvin ini selaku dia sebagai klien saya untuk mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah terapi psikososial. Mas Alvin ini merupakan teman main saya di rumah, tapi Mas Alvin ini sering cerita ke saya bahwa dia sering ada masalah atau apa, jadi dia bisa sebagai klien potensial saya lah untuk tugas UAS ini. Tapi di sini untuk sebelumnya saya ingin meminta konfirmasi dulu nih dari Mas Alvin nih. Apa tuh? Ini kan dalam bentuk video. Bersedia nggak Mas Alvin nih kalau misalkan cerita lalu diupload dalam video tersebut? Ya boleh. Tanpa keberatan ya? Ya santai aja. Asik nih orangnya nih. Ya udah, jadi by the way, ini Mas Alvin ini umurnya berapa tahun ya? Gua umurnya 19 tahun. 19 tahun. Ya, 19 tahun. Umurnya 19 tahun, lalu kesibukannya? Sibukannya gua setiap hari kerja dari jam 7 sampai jam 5. Malamnya saya nongkrong gitu sama teman-teman kalau sempet. Setelah itu kan pasti Masnya punya hobi dong? Ada. Apa tuh hobi? Hobi gua main motor. Main motor itu. Setiap malam gua kadang suka main motor. Kayak balapan gitu. Oh, balapan. Yang lagi sering banget ya kan ya? Iya. Kalau malam-malam tuh. Ya kayak gitu. Lanjut aja nih Mas. Masnya kan katanya mau bisa menceritakan masalah Masnya atau bisa kayak sharing-sharing masalah lah. Masnya ada apa gitu, bisa di-sharing aja gitu, nggak apa-apa, siapa tahu kita kan bisa saling membantu gitu. Bentar Mas, tadi kan ngomong-ngomong Masnya kan punya hobi kayak main motor, terus kayak balapan di malam hari. Itu balapan itu kayak resmi apa enggak sih Mas? Kalau itu sih liar. Ilegal sih jatuhnya. Kenapa begitu? Ya kan karena kan balapan liar itu kan di jalanan umum ya kan, Ya. malam-malam pasti mengganggu pengendara lain dong. Ya, Tahu lah, pokoknya itu melanggar aturan sih. iya. Sejak kapan tuh Masnya tuh kayak begitu? Sejak dari tahun kemarin sih 2021 udah kenal sama teman-teman motor aja. Udah main sering nongkrong bareng sama anak motor. Lama-lama diajakin balap-balap. Udah akhirnya nyoba buat bawa motor sendiri, jadi joki ya sampai sekarang. Oh, berarti dalam joki balap itu pasti itu ada lawannya dong ya? Oh, ada banyak. Ya. Pasti ada taruhannya juga dong? Oh, ada. Pasti itu. Setiap main pasti ada taruhan. Sebelumnya Mas Alvin kan mengikuti joki balap liar, ya kan? Dari mengikuti joki balap itu, Masnya bisa mendapatkan sesuatu nggak sih? Ya bisa. Cuman ya nggak banyak sih. Ya sedikasinya aja. Kalau saya mah sedikasinya ya kan, ya bisa. Adalah buat rokok, buat jajan mah ada. Berarti itu Masnya itu ke jadi joki itu panggilan ya jadinya ya, bukan menggunakan motor Masnya gitu ya? Iya. Berarti jadi joki balap sebagai dari panggilan teman-temannya ya kan ya, misalkan ada atau ada lawan atau ada apa, Masnya dipanggil buat jadi joki motor itu. Ya begitu. Baik. Jadi oh ya sebelumnya saya mau bertanya nih Mas. Ya. Kan kalau misalkan joki balap itu kan balapan liar di jalanan umum, otomatis kan itu bukan sirkuitnya lah atau bukan tempatnya, dan pasti keamanan juga nggak safety kan. Oh iya.
Masnya pernah kayak crash atau apa gitu? Pernah sih jatuh waktu itu dari motor ya kan. Hmm. Waktu ada lawan lawan gitu ya kan. Ya. Mulai dari start, pas pertengahan jalan nggak tahu kenapa motor tiba-tiba oleng, akhirnya saya jatuh ke pinggir tentak. Nah setelah itu kan Masnya kan jatuh, otomatis kan kayak ada biaya untuk pengobatan atau apa. Nah itu tuh biayanya itu ditanggung Masnya sendiri apa kayak ada dari orang yang ngajak Masnya gitu untuk jadi joki? Dari pihak saya, dari yang ngajak saya gitu. Ya ibaratkan dari ownernya lah gitu, dari yang punya itu motor yang manggil saya itu ya dia yang tanggung jawabin. Selain dari itu, Masnya kayak ada masalah lain atau apa gitu? Kayak stres atau kesepian atau apa? Jujur sih gue stres ya kan, Ya. gue stres, gue kadang kesepian ya, itulah kadang itu ya. Mohon maaf sebelumnya ya Mas, Masnya ini di sini tuh tinggal bersama siapa ya? Saya tinggal sama bibi saya, Orang tua? kebetulan orang tua saya sudah meninggal. Oh iya, sudah. Jadi Masnya kayak merasa kesepian gitu ya? Iya, Jadi kalau misalkan Masnya kesepian, Masnya ngapain? kadang sih kalau kayak kesepian, kayak lagi gabut gitu ya kan, kadang malam-malam tuh pulang kerja, kadang gitu kebut-kebutan di jalan sendiri gitu ya kan, sambil mau motor kenceng gitu, itu udah menurut saya tuh udah yang stres saya gitu. Tapi kan Mas pasti tahu lah kan ya konsekuensi dari kebut-kebutan di jalan atau balapan Iya, atau apa. tahu. Pasti tahu lah kan ya Tahu. konsekuensinya kan. Bisa crash, bisa membahayakan orang lain ya kan. Melanggar lalu lintas tentunya. Nah, berarti Mas Alvin sendiri ini memiliki masalah seperti dia mengalami stres, kesepian, lalu dia juga memiliki hobi motor atau mesin. Tapi kan hobi motor itu ya bagus asalkan tidak disalahkan tempatnya. Tapi Mas Alvin ini dia selain hobi bermain motor mesin, tapi dia juga mengikuti joki balap liar yang sering marak terjadi pada saat ini, seperti di jalan-jalan umum yang mengganggu ketertiban lalu lintas. Nah, saya di sini Mas Alvin. Iya. Saya di sini tuh ibaratkan saya edukator yang Mas Alvin. Saya memberikan edukasi kepada Mas Alvin bagaimana sih kita itu sebagai orang yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk orang sekitar, teman, keluarga, dan lain-lain. Nah, Mas Alvin ini kan pernah mengalami stres, kesepian. Iya. Nah, di situ tuh harusnya Mas Alvin kayak bisalah kayak meluangkan waktu gitu untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu ketika kesepian, Mas Alvin bisa keluar rumah, jangan sampai sendirian Mas Alvin di dalam rumah. Bisa mencari teman, ya kan, bermain bersama mereka, apa namanya, inilah menghabiskan waktu untuk menghilangkan rasa kesepian Mas Alvin. Jangan kayak Mas Alvin, aduh, gue kesepian nih, gue bete, stres juga nih di rumah mulu, keluar langsung nih Mas Alvin ngambil motor ya kan, langsung kebut-kebutan di jalan kan, gak bagus juga kan, bahaya banget tuh buat Masnya kan, kalau ada apa-apa kan ya kan gak ada yang tahu kalau di jalan ada apa ya kan Mas. Nah, terus Masnya juga kan joki balap. Iya. Ya, walaupun memang joki balap dari Mas Alvin lakukan itu bisa menghasilkan uang, tapi kan itu resikonya tinggi ya kan? Iya, Tinggi. Tempatnya bukan tempat yang resmi, jalanan umum, banyak orang lalu lalang, baru pulang kerja, terus juga nggak safety kan, helm nggak ada, ya, jadi itu sangat berbahaya sekali. Di sini saya ingin melakukan sebuah terapi. Sebenarnya sih terapinya itu kan ada banyak ya Mas. Ada terapi musik, terapi karya seni, menari, dan ada juga karya ini Mas, kayak gambar.
Oh iya. Jadi Masnya nanti bisa menggambarkan apa yang rasain gitu, yang Masnya pikirin gitu. Iya. Jadi Masnya langsung tuangin aja ke dalam ini kertas gitu, gambar. Nggak harus ini sih, nggak harus perfect banget gitu ya kan ya, nggak harus apa namanya bagus banget lah. Yang penting jelas apa yang Mas Alvin rasain, pikirin ya kan, dari masalah Masnya terus bisa dituangin ke dalam kertas ini lalu bisa gambar. Tapi sebelumnya bisa kan saya minta waktunya Masnya buat gambar di kertas ini? Oh boleh. Boleh. Mana kertasnya? Yes. Oh, iya. Ini jadi gambar nih ya. Iya. Gambar apa aja kan? Iya. Gak apa-apa nih jelek nih ya. Gak apa-apa, nggak harus perfect kok. Yang penting kan bisa asal terlihat gitu. Sudah aja nih. Ini ya. Gua gambarin yang sering gua rasain ya. Iya. Jadi gimana tuh? Gua gambar yang sering gua rasain. Nah ini udah mas. Ini yang menurut gua ini bisa ngilangin stres gua, ngilangin kesepian gua. Gambarnya sudah selesai dan ini bentuk gambarnya. Mungkin di sini bisa Mas Alvin yang menjelaskan maksud dari gambar yang Mas Alvin tuangkan di sini itu apa? Silakan Mas. Ini kan ada gambar ya kan, Iya. jalan raya ya kan, jalanan. Ini saya yang lagi naik motor. Menurut saya gambaran ini tuh yang bisa ngilangin rasa stres dan kesepian saya. Setiap saya stres, saya pasti bakal keluar bawa motor sendirian malam-malam, entah itu pulang kerja atau enggak setelah saya mandi dari rumah. Ya gitulah, mungkin ini yang bisa mengurangi rasa stres saya. Gitu. Baik. Selanjutnya mungkin saya mau bertanya sama Masnya. Iya. Masnya itu punya adik atau apa? Punya, saya punya adik. Saya 5 bersaudara. Oh, 5 bersaudara. Masnya anak berapa? Saya ke-4. 4. Berarti ada adik yang terakhir ya, 5 ya? Ada. Yang di atas Masnya sudah pada menikah apa belum? Kebetulan yang 2 sudah, yang 1 belum. Belum. Iya. Yang 1 berarti masih sekolah ya? Enggak, dia kerja. Oh, kerja. Juga. Mas Alvin sendiri bekerja itu untuk kebutuhan pribadi atau misalkan Masnya udah mendapat penghasilan dari pekerjaan Masnya dibagikan lagi ke saudara-saudara Masnya atau gimana? Ya, tentu pasti saya ngasih buat adik-adik saya, buat ponakan saya juga. Ya, sering bagi-bagi sih saya buat saudara-saudara juga. Enggak buat saya sendiri juga, saya sering bagi-bagi juga. Biasanya Mas Alvin ini kan bekerjanya itu setiap hari apa ada libur? Seminggu sekali sih sebelum. Seminggu sekali libur. Cuman nggak nentu harinya itu nggak ada apa, nggak nentu. Pokoknya setiap seminggu itu pasti ada libur sehari. Oh, liburnya Mas Alvin ini lebih banyak jam di rumah untuk beristirahat atau keluar untuk bermain gitu? Saya sih lebih banyaknya di luar ya. Soalnya saya paling nggak bisa gitu kalau lama-lama di rumah. Saya
saya kurang bersahabat sih sama rumah. Oh, kayak gimana ya kalau misalkan seringan di rumah gitu, kayak ada rasa yang aneh gitu ya? Iya, kayak lama-lama tuh bete kalau Suntuk ya? suntuk juga gitu. Kan kalau di luar enak gitu ya? Kalau di rumah lebih, kalau di luar tuh lebih bebas gitu. Ya. Baik, mungkin karena waktu yang tidak bisa terlalu lama kita habiskan di sini ya. Sebenarnya masih banyak lah yang mau kita obrolin ya, tapi kan emang waktu. Mungkin di sini saya akan mencoba memberi masukan kepada Masnya, ya kan? Mengapa si Mas itu harus menghilangkan sifat atau perilaku atau apa namanya, melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan lah, ya kan? Seperti kayak tadi Mas kan kayak sering hobi balapan atau kebut-kebutan di jalan, saya mencoba ngasih masukan kepada Mas. Semoga Masnya bisa menerima masukannya. Jadi menurut saya kalau misalkan Masnya ya mungkin kan balap liar itu ya, mungkin kan dalam siklus yang apa maksudnya, jadi Masnya itu menjadi joki balap liar itu dikarenakan lingkungan pertemanan Mas yang mungkin semua satu hobi dalam permotoran ya. Iya. Nah, mungkin di situ Masnya ya sebenarnya kita tidak boleh sih untuk memilih teman ya kan ya, tapi Masnya juga harus pinter-pinter lah dalam beradaptasi di lingkungan pertemanan ya. Harusnya Masnya bisa nggak melakukan hal yang itu tuh tidak baik Iya. tapi Masnya malah melakukan, seharusnya Mas bisa lah untuk menahannya ya kan, karena Masnya harus berpikir kembali gitu, gimana ya kalau misalkan saya ngelakuin ini, saya bakalan jadi Masnya nggak, terus kalau misalkan saya kenapa-napa nanti saya gimana ya kan. Kebetulan kan mohon maaf nih Mas, kalau tua Masnya udah nggak ada ya. Ya kan, terus Masnya juga punya adik atau punya keluarga atau yang lainnya kan, jadi kan takutnya ntar keluarga di sana khawatir gitu kan, tahu gitu, belum tahu kan keluarga Mas tentang hobi Mas keluarga di balap liar ini. Belum. Nah selanjutnya Jangan sampai sih. kalau misalkan keluarga yang dari Masnya tahu atau bukan adik-adik atau kakak Masnya tahu, itu kan pasti mereka khawatir ya kan, takut dari adik atau kakak itu kenapa-napa ya kan. Nah, terus misalkan kalau kecelakaan juga kan ya jangan sampai, tapi kan ya itu kan konsekuensi lah ya kan ya. Masa kan misalkan crash atau apa kan nggak apa ya, nggak sepenuhnya atau nggak selamanya dari crash yang Mas itu mungkin bisa selamat ya kan ya. Ya kan ya, pasti adalah kondisi terburuk dalam hidup ya kan, maksudnya Mas itu jangan pernah merasa aman gitu dalam keadaan apapun gitu kan. Belum nanti berurusan dengan polisi, udah paling pasti itu Mas. Maksudnya kayak gini udah pasti berurusan sama pihak yang berwajib ya kan. Tapi ya ntar ujung-ujungnya nanti Masnya bisa kena hukuman pidana ya kan, karena udah meresahkan ya melanggar aturan semuanya ya kan. Ya lebih baik Masnya kayak melakukan hal-hal yang lebih positif lagi lah. Banyak kan Masnya ya kali-kali Masnya hobi cuma bisa motor doang, adalah pasti ya kan. Ada juga. Apa tuh? Kebetulan saya juga hobi futsal. Nah kan bisa tuh Masnya kayak mungkin bisa juga tuh Masnya kayak ngasih syarat ke temen-temennya, coba latihan bareng tiap minggu ya kan sehat juga tuh kalau olahraga, nggak harus apa-apa dikit-dikit balapan main motor kan, kayak gitu kan. Ya juga ya kan, mending nyari yang positif aja kan, enak gitu ya, ke kitanya enak, ke orang lain juga enak gitu kan, nggak ada yang dirugikan lah istilahnya kayak gitu. Nah kebetulan Masnya juga kan tadi ada rasa ini ya, stres sekian ya gitu ya, mungkin ya kan ya, mungkin karena saya pribadi belum pernah merasakan apa yang Mas rasakan, kayak seperti ditinggal oleh kedua orang tua. Iya. Ya mungkin Mas kayak merasa nggak ada lah yang menghibur Mas lagi ya kan, yang kasih sayang ke Mas lagi atau ngasih perhatian, ngingetin ini ngingetin itu ya kan, makanya Mas kayak ngerasa kesepian, kayak suntuk aja di rumah gitu kan. Masa kan kalau suntuk atau kesepian di rumah itu
kayak keluar gitu langsung mobil motor buru-buru kebut-kebutan. Nah karena mungkin masa kan nggak ada yang ngerti kan yang mungkin ada di rumah ya, jadi masa ya udahlah bodo amat mau keluar aja gini-gini kan. Tapi di situ masa harus berpikir ya kan, mungkin kan orang tua masa bisa lah merasakan atau melihat dari surga sana ya kan ya, ingin anaknya yang masih ada di dunia ini jadi anak yang baik, anak yang berbakti gitu ya kan, yang mendoakan orang tua masnya juga ya kan, kasih doa gitu setelah selesai sekolah atau apa gitu kan. Jangan sampai masnya itu kayak dari rasa kesepian mas sama ketresan mas tuh jadi membuat kayak warga atau tetangga sekitar mas itu kayak merasa iya apa banget sih ini orang kok kelakuannya kayak gini mulu sih, kayak gitu mulu sih. Jangan sampai kayak gitu mas. Jadi masa berbuat baik-baik aja lah gitu, jangan kayak ibaratkan mencemarkan nama baik masa sendiri gitu ya, ngotori nama masa gitu kan. Kalau misalkan di tetangga atau di lingkungan masa tempat tinggal tuh kalau misalkan masa dipandangnya baik kan enak tuh kan. Kalau misalkan dicap buruk masa kan kalau masa lagi ada apa-apa kan kayak orang males banget gitu lah. Kalau buat bantu masa kalau ada lagi ada apa-apa kayak suka gitu, jadi udah bodo amatan sama mas ya kan. Mas juga begitu kayak gitu ya kan kakaknya gitu ya mas. Jadi berbuatlah hal yang positif Ya. biar semua orang sedang kepada anda ya mas. Mungkin sampai sini saja ya, karena waktu juga udah melebihi kapasitas ya, jadi mungkin segitu aja ya. Cuma itu aja mungkin yang bisa saya berikan motivasi atau arahan kepada masnya, karena di sini juga saya masih belajar mas, saya kan masih baru semester 6 mas, nggak kayak ini. Tapi saya udah berusaha sebisa saya agar masnya bisa lah perlahan gitu untuk mengurangi hal-hal yang negatif itu ya kan. Tetap semangat mas ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.